untuk datengin 30 Second to Mars? Ribet nggak? Lumayan, mereka minta private jet. Untuk datengin mereka sendiri, kurang lebih dari Rafael mesti siapin budget berapa? Adalah Raf. Dari Rafael sendiri kenapa harus milih Sumberia sebagai partner gitu? Karena Sumberia itu audio rental company terbaik yang ada di bahkan di Asia kalau menurut Asia? Iya, kalau menurut gua ya. Halo netizen, Niko Mariadi di sini. Kalau tadi barusan liputan soal audio bareng Satrio, hari ini saya Niko Mariadi bakalan langsung ke Rafael, salah satu promotor yang terkenal dan besar di Jakarta untuk ngobrolin tentang event ini, 30 Second to Mars. Gokil. Gue kepengen tahu seluk-beluk tentang event ini. So kita langsung ke VIP Lounge. Let's go. Oke netizen semua, di samping gua udah ada Mas Rafael, salah satu promotor yang terkenal, dan kemarin sempet datengin terakhir kalau aku nggak salah itu datengin Slipknot, betul? Betul. The world shut down. But because you were so fucking patient, god damn it, we are finally here. Are you happy to have Slipknot in Jakarta tonight? Self-help! Parah ya, Slipknot aja didatengin, dan hari ini kita bakalan ngobrolin kurang lebih tentang Rafael sendiri dan juga tentang 30 Second to Mars gitu. Bang Rafael, thank you banget udah disempetin gitu ya. Dan juga kan kita tahu nih Rafael namanya besar gitu ya. Dan orang-orang semenjak pandemi tuh memperhatikan konser-konser event-event yang ada. Nah, salah satunya untuk membuat sebuah event-event yang besar setelah pandemi. Oh ya. Nah, gitu untuk seluk-beluk event ini kurang lebih bisa obrolin nggak tentang Rafael ini, Bang? Kalau kita sih sebenarnya simple dalam artian tuh kita mau deliver show yang bagus lah. Oke. Kita mau deliver show yang bagus dari sisi artisnya, dari sisi manajerial event festivalnya sendiri, dari konsernya itu sendiri gitu. Makanya kita pikirin juga dari A sampai Z-nya sih. Oke. Untuk event sebesar ini, persiapannya kalau boleh tahu? Persiapannya kurang lebih sekitar setelah dari Hammer Sonic tuh, Maret Betul. Maret ya, kurang lebih berapa 7 bulanan lah. Nah, kalau untuk ngomong, kita kan belum lama pandemi itu ya, Bang. Nah, belum lama pandemi untuk bikin acara sebesar kayak kemarin Slipknot dan juga hari ini gitu, ngomongin soal 30 Second to Mars, kan mereka punya masa semua juga gila-gila gitu. Ya kalau misalkan industri setelah pandemi itu sangat-sangat menggeliat ya menurut gua. Jadi penantian gitu ya. Karena kan kita udah hiatus untuk 3 tahun lah. Jadi antusiasmenya sih tinggi banget ya. Tinggi banget ya. Untuk dukungan dari pemerintah atau kepolisian sendiri deh. Kalau untuk dukungan pemerintah dan pemangku-pemangkunya sih saya rasa kita didukung banget lah. Iya, kemarin dari Kemenparekraf juga bilang mau satu pintu kan, dibantu sama APMI gitu. Perizinan satu pintu. Jadi saya rasa sebenarnya dibantu banget lah. Oke. Untuk event-event sebesar ini gitu ya, mereka juga percaya pastinya ya. Ya karena kita kan datangin devisa juga buat negara sebenarnya. Bukan ya, cuma buat Jakarta kecil ya. Buat negara, tapi banyak juga yang dari luar negeri datang ke sini. Pastinya. Apalagi 30 Second to Mars. Gokil. She's a ghost, and the truth is impossible. But I love her lies. You make sure I find somebody new. Get your hands up. It's the way you move. It's the way you move. It's me again, the martyr, the victim. Dan ngomongin ini Bang, setelah pandemi kan orang-orang
benar-benar kepengen nonton konser gitu ya. Gue kepengen tanya apa yang membuat Rafael itu kepengen datengin 30 Seconds to Mars. Lah kemarin kita mikir tuh siapa ya artis yang lagi happening. Terus gue dikasih tahu 30 Seconds to Mars tuh mau bikin album baru dan albumnya keren udah didengerin ke gue. Walaupun belum rilisnya nanti tanggal kalau nggak salah 15 September, tapi dia bakal bawain lagunya juga di sini nanti. Nanti gitu. Gimana caranya lu bisa denger duluan? Ya gue ngobrol sama manajemennya. Oke, baik. Ya, gitu. Jadi, wah kayaknya 30 Seconds to Mars bagus nih dibawa ke Jakarta untuk konser di Jakarta gitu. Iya. Dan mereka langsung bersedia. Mereka bersedia gitu. Wah, luar biasa. Terus kita baru kumpulin band-band lain kayak Lauf, Codeline, Turnover gitu-gitu baru kita kumpulin semua. Nah, kalau boleh tahu untuk datengin 30 Seconds to Mars ribet nggak? Lumayan, mereka minta private jet. Private jet. Baik. Karena si Jarednya sendiri kan lagi syuting. Betul. Jadi dia lagi syuting di Kanada, jadi dia main ke Indonesia langsung balik lagi ke Kanada. Main ke Indonesia ya. Langsung aja to the point, gue kepengen tanya untuk datengin mereka sendiri, kurang lebih dari Rafael mesti siapin budget berapa? Adalah Raf, nggak enak kalau disebutin. Iya, kurang lebih lah ya berapa? Ya. Berapa Innova mungkin gitu kan? Enggak lah, nggak mahal lah. Karena mereka juga mau promo album kan sebenarnya. Cuman kita siapin yang benar. Dia minta siapin kayak ya kita siapin private jet buat kesini. Udah gitu-gitu doang sih sebenarnya. Untuk budgetnya nggak bisa kira-kira perkiraan? Ya itu aja. Ya kita siapin private jet, sewa private jet berapa gitu dari Kanada. Terus. Tapi masa nggak bisa dibocorin sedikit aja? Gue masih penasaran nih tadi lu. Udah segitulah. Segitulah ya. Kira-kira. Sama Slipknot deh. Mahal Slipknot. Tetep ya, mahal. Berarti di bawah Slipknot ya? Sedikit lah. Oh sedikit ya? Sedikit ya. Di bawah Slipknot sedikit. Ya buat kalian netizen pastinya bisa nonton di podcast sebelumnya. Sebelumnya kalau nggak salah sama Kemal Palevi ya? Iya. Bisa ditonton di sana. Gue pernah ngomong kurang lebih 300 Avanza. Zaman itu satu Avanza itu 180 juta. Lu kalian 300 aja. Ya kurang lebihnya Slipknot berapa? Kurang sedikit tapi gila. Rencana ke depan setelah 30 Seconds to Mars, kepengen datengin siapa? Kita bakal datengin The Course. The Course. Tiketnya udah sold out juga. Baik. Bring Me The Horizon. Itu lu juga? Iya, Bring Me The Horizon. Nih. Day 1-nya udah sold out, tinggal Day 2, tinggal festivalnya doang. Oke. Iya, terus nanti mungkin abis itu ada satu band lagi baru kita istirahat. Oke. Gue sendiri kepengen tanya, Foo Fighters kapan kira-kira? Semestinya Desember, cuman kan Pilpres. Semestinya Iya. itu udah ada di list lu ya? Iya, cuman dia nggak bisa karena kita juga menghargai kan ada kancah politik di Indonesia. Kita ikut support justru. Iya. Siap, kita ikut siap, support, siap. mengamankan gitu. Siap, benar-benar. Kalau misalkan udah ada, walaupun belum ada tiketnya, gue mau beli langsung. Sedikit pertanyaan tentang audio yang dipakai. Kalau boleh tahu, dari Rafael sendiri kenapa harus milih Sumberia sebagai partner gitu? Karena Sumberia itu audio rental company terbaik yang ada di bahkan di Asia kalau menurut Asia? Iya, kalau menurut gua ya. Ini pribadi gua ya. Pribadi. Nanti kalau ada yang nggak suka kan takutnya nggak enak kan, iya kan. Kalau pribadi gua, tapi nggak bisa dinilai dari barangnya juga, dari tim kerjanya. Dari tim kerja betul. Karena hubungan gua sama Pak Andre-nya juga deket banget gitu. Oke. Selain hubungan pastinya dari sistem yang mereka punya gitu ya? Oh jelas. Kenapa milih DNB? Iya, yang terbaik saat ini. Yang terbaik saat GSL ini. yang terbaik saat ini. GSL yang terbaik. Ya nggak cuma DNB juga ya, kita juga mikirin Digico, ya kan, Digico SD7. Betul. Untuk ya kita tahu lah Sumberia salah satu yang pertama kali pakai Digico di Indonesia. Betul. Dan ya kita pikirin semua. Jadi Sumberia itu bukan cuma sekedar alatnya, tapi source manpower-nya. Source manpower. Mereka mikirin juga, oh ini kayaknya kita harus pakai ini dari wave-nya dan lain-lain gitu. Betul. Selain pemain lama, mereka juga yang paling mumpuni mungkin ya saat ini untuk jelas. artis-artis luar negeri nih ya, bos, jelas, gitu ya. Iya. Mereka udah ready semuanya gitu ya. So, berharap event ini bisa lancar dari awal sampai akhirnya, Amin. Bang. Dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi juga buat event-event selanjutnya gitu. Boleh. Ya. Thank you banget udah sharing, udah mampir di channel kita. Thank you Terima udah datang. kasih banyak. Yuk. Sukses terus buat Rafael.